dari kitab Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Efesus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus kepada jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu yang masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau atas semua kebaikan-Mu, atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa juga dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, karena siapakah kami ini, Engkau telah berkenan untuk menghimpunkan kami kembali di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini, di tengah kondisi yang masih mengkhawatirkan karena penyebaran COVID-19. Namun Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, tetap memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersekutu dalam nama-Mu di tempat ini. Semua itu karena Engkau begitu baik. Kami merasakan bahwa selalu baru rahmat-Mu dalam kehidupan kami, dan itulah yang kami juga rasakan pada kesempatan ini. Dan ketika kami sudah berhimpun di tempat ini Tuhan, Engkau juga sudah menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami sebagai orang-orang yang sudah bersuami dan beristri, hendaknya suami senantiasa mengasihi istri dan istri mengasihi suami, sehingga relasi kami dalam suatu hubungan adalah merepresentasikan bagaimana Tuhan mengasihi kami, bagaimana Tuhan senantiasa menyayangi kami sebagai umat. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa mampu melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau melingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar kami menikmati hadirat Tuhan pada kesempatan ini, sehingga benar-benar ibadah yang kami laksanakan pada kesempatan ini membuahkan suatu kehidupan yang senantiasa membawa sukacita bagi kami semua, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami di minggu yang baru nanti ini dengan penuh harapan bersama dengan Tuhan.
Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pelayan yang mengambil bagian pada kesempatan ini. Mulai dari penerima tamu, P1, P2, P3, pemain musik, dan setiap kami yang bertanggung jawab pada kesempatan ini. Pakailah biara Tuhan, agar senantiasa ibadah yang kami laksanakan pada kesempatan ini berjalan dengan baik dan membawa sukacita bagi kami sekalian. Bapa yang baik, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau yang akan menolong menyertai mereka, agar bisa sampai di tempat ini dengan penuh damai dan sejahtera, dan bisa bersukacita dalam persekutuan yang begitu indah pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi hidup kita. Bacaan sesuai agenda Minggu Trinitatis demikian. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, reruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengarkanlah hai kamu kawanan kecil, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Jemaat berdiri dan mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan yang tidak menolak orang yang menyusahkan dosa seraya merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami tidak selayaknya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu dan kami sering melawan terhadap Engkau. Iman kami juga lemah dan sering bimbang kepada Anak-Mu Yesus Kristus. Kami sering menyusahkan Roh-Mu yang kudus serta melakukan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Sungguh banyak dosa dan kesalahan kami kepada saudara kami. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Betapa besar dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah akan segala dosa kami dalam darah Anak-Mu Yesus Kristus. Baharuilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami menjadi baru di dalam Engkau. Amin. Mari kita bernyanyi, mampirlah.
tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, jika kita mengaku dosa kita. Amin. Sekarang persembahan pujian yang pertama, pujian dari sektor 3, kami persilakan dengan posisi berdiri di tempat atau tetap di posisi di kursi masing-masing. Yang setia,
ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kakak langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi, kita jiwa berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini yang terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikopnya, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang
dunia. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam Engkau Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini kami telah hadir di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus ini. Kami mau menyembah dan memuji Engkau, dan bahkan pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, Engkau urapi kami masing-masing, sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa tujuan di dalam firman pada saat ini. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, kami percaya bahwa itu berasal dari Engkau, sehingga semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, mereka pulang dengan membawa berkat dan merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hati kami, pikiran kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Ini yang kami Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau memang benar ada sukacita, lambaikanlah tangan kiri kanan sebagai ganti salam kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita bisa melewati bulan Mei ini, bulan Juni ini dengan sukacita sampai terakhir minggu 28 pada saat ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Pasti. Buktinya hari ini kita bisa hadir dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Di kiri kanan kita masih ada rasa ketakutan, ya. Karena walaupun sudah mulai normal, kalau di pemerintahan dikatakan bahwa sekarang adalah menjalani new normal, tetapi kita melihat di berita-berita semakin hari semakin berkembang, semakin banyak yang terdampak COVID-19. Tetapi puji Tuhan, seluruh jemaat Tuhan sampai saat ini masih dalam keadaan sehat-sehat. Kita tidak mungkin bahwa itu semua hanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita semuanya cukup, tetapi Tuhan melihat kita, Tuhan mengasihi kita karena kita adalah bagian dalam hidup anak-anak. Itu satu yang perlu kita syukuri. Esok dan selamanya kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Amin. Pada hari ini kita tiba pada minggu ketiga setelah Trinitatis. Dan yang dibahas adalah yang telah kita baca secara bersama-sama, yang telah kita ikuti ketika saya membaca yang dalam firman Tuhan Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 tentang keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lembaga yang pertama yang ada di dunia ini adalah keluarga. Melalui pernikahan di dalam keluarga, dan di situ Allah memakai untuk memberkati. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 apa yang dikatakan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, tetapi mari kita menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Itu firman Tuhan. Karena keluarga di
Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu tujuan Allah itu di dalam kehidupan ciptaannya itu adalah suatu hal yang menggambarkan kasih, kesetiaan sebagai bentuk kemuliaan Allah di dalam kehidupan ciptaannya itu sendiri. Bapak Ibu, kalau hari ini kita menyampaikan sesuatu hal, isi hati kita, pergumulan kita, lebih-lebih dalam keluarga, karena ini fokus di dalam keluarga dan tidak tertutup kemungkinan kepada saudara-saudara yang merencanakan, yang memprogramkan untuk membangun sebuah rumah tangga. Maka tema pada hari ini adalah membangun keluarga yang bahagia. Membangun keluarga yang bahagia. Ketika kita berbicara tentang membangun keluarga yang bahagia, tentu kita membicarakan tentang harapan. Tentu kita membicarakan bagaimana keinginan, impian, cita-cita ke depan dalam sebuah rumah tangga itu sendiri. Setiap kita manusia, termasuk muda-mudi, termasuk saudara-saudara yang merencanakan, yang akan membangun sebuah rumah tangga, maka tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk membangun keluarga yang bahagia. Mengapa? Buktinya banyak keluarga Kristen, banyak keluarga di sana sini kita melihat bahwa yang terjadi adalah kehancuran. Yang terjadi adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Dan bahkan banyak keluarga Kristen yang broken home hanya karena salah menempatkan posisi atau mengedepankan kebahagiaan di dalam keluarga. Yang diutamakan mengedepankan harta, mengedepankan kedudukan, mengedepankan tujuan adalah keturunan. Padahal itu bukan hal yang utama yang Allah inginkan dalam membangun sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita yang sudah berkeluarga masih kita mengingat-ingat ketika kita menghadapi yang namanya pemberkatan nikah. Dan di situ diceritakan dan disampaikan kepada kita bagaimana membentuk keluarga yang bahagia itu, maka ada yang saling menghargai satu sama lain, ada yang menghormati, ada saling mengerti. Hari ini Bapak Ibu, Rasul Paulus menyampaikan kepada di surat Kolose ini bagaimana hubungan anggota keluarga yang takut akan Tuhan. Paulus berbicara mengenai gambaran kehidupan orang Kristen, di mana bagaimana kehidupan yang sebenarnya, perannya yang sebenarnya di dalam kehidupan keluarga. Baik itu istri, suami, anak, dan seluruh isi keluarga. Bapak Ibu, tentu kalau kita melihat yang pertama disampaikan bahwa hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu harapan Rasul Paulus bagaimana seorang istri di dalam keluarga menghargai dan tunduk kepada suami. Bapak Ibu jangan terlalu, mungkin khusus bapak-bapak ini jangan terlalu bangga dan bahkan melihat bahwa
istri itu harus tunduk dalam segala hal, tidak. Ya. Konteks firman Tuhan ini tidak semena-mena yang kita inginkan. Baik itu pemuda yang akan merencanakan untuk berkeluarga, nanti jangan berpikir bahwa nanti ketika ada istri maka saya menjadikan dia sebagai budak, sebagai pembantu. Kita mendengar tadi bahwa di dalam Kejadian Allah berfirman bahwa mari kita menciptakan manusia sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Bapak Ibu, bukan dalam arti dalam tugas ini adalah salah satu pendukung yang mendorong suami dalam segala hal. Itu tujuan firman Tuhan ini. Bukan dalam arti bahwa istri karena tunduk dalam segala hal maka apapun, walaupun itu baik, walaupun saya berbohong, walaupun saya menipu, jangan berkata apa-apa. Kamu harus tunduk dengan saya karena firman Tuhan demikian. Tetapi firman Tuhan hari ini Rasul Paulus sampaikan bahwa orang percaya seumpama keluarga, ya, karena dikatakan bahwa suami adalah kepala istri dan suami adalah harus tunduk kepada Allah sebagai kepala gereja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan mensalahgunakan kalimat ini, ya. Tetapi tujuannya adalah untuk memberikan suatu hal yang takut akan Tuhan, dalam kekudusan, dalam kebaikan, dalam kesetiaan, dalam satu pengharapan di dalam keluarga itu sendiri, dengan tujuan saling mengasihi satu sama lain. Sehingga tidak ada lagi yang dikatakan ada memanfaatkan. Karena dia istri dan semuanya dilakukan tidak. Ya. Kemarin kami sering-sering pas persetujuan doa dan dikatakan di sana yang menyampaikan firman Tuhan bahwa istri sebenarnya sama kedudukan dengan suami. Maka dalam pekerjaan rumah sekalipun kita sama-sama mengerjakan, karena istri adalah sebagai penolong bagi suami. Suami juga harus mengerti. Kita melihat dalam poin yang kedua. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan ini bagaimana Yesus Kristus melihat kita, mengasihi kita, maka kita juga mengasihi istri sebagaimana Allah mengasihi kita. Maka dia pakai di sini adalah kasih agape. Tidak ada balasan. Kita memberi dengan setulus hati. Kita memperhatikan dia bukan karena ada tujuan lain, tetapi kita mengasihi dia dengan kasih yang sempurna, tanpa syarat. Itu kasih Yesus Kristus yang diberikan kepada jemaatnya sampai saat ini. Ya. Maka kita ada di tempat ini karena kasih Tuhan tanpa syarat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam firman Tuhan ini bagaimana yang sebaiknya kita lakukan dan yang bagaimana sebaiknya kita menjadi contoh bagi sesama kita. Karena kita sebagai orang Kristen ini diharuskan memiliki kasih. Dan diutamakan adalah dari keluarga itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena di dalam firman Tuhan ini, hai suami-suami
dikatakan bahwa istri itu adalah lemah. Bukan untuk dimanja-manjakan, bukan. Tetapi ada sesuatu hal yang tidak bisa dicapai, dikerjakan oleh istri, maka ada suami yang menyempurnakan. Ketika istri tidak baik, maka suami yang meluruskan jalan. Ketika juga suami salah jalan, maka istri mengingatkan suami, udah salah jalannya, luruskan jalan. Maka di situ ada saling memperhatikan. Di situ ada saling mengingatkan. Karena tadi dikatakan bahwa istri adalah sebagai penolong, maka tugas adalah harus menghargai, harus mengingatkan, dan harus mengerjakan sesuatu hal yang sesudahnya dalam rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi yang diinginkan Rasul Paulus di dalam keluarga itu? Yang ketiga adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa indah di dalam Tuhan ketika anak-anak tunduk kepada orang tua. Tetapi menaati orang tua adalah merupakan tanggung jawab seorang anak. Artinya sebagaimana di dalam hukum kelima yang dikatakan bahwa hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Tetapi Bapak Ibu, di zaman sekarang ini yang terjadi sudah mulai berkurang rasa hormat kepada orang tua. Saya tidak tahu kalau di kampung ya masih berlaku untuk menghormati orang tua. Tetapi di kota-kota besar ini karena banyak pengaruh-pengaruh dari luar sana, maka sedikit demi sedikit berkurang untuk menghormati orang tua dalam keluarga. Ketika orang tua memanggil, menyuruh, dan bahkan pura-pura tidak dengar, walaupun sudah dengar tetapi pura-pura tidak dengar, padahal kerjaannya cuma main HP, main game. Tetapi ketika orang tua berbicara, maka tidak peduli dengan hal itu, apalagi kalau sudah pemuda. Itu masa-masa transisi, maka tidak peduli apapun yang terjadi. Mari kita mengingat firman Tuhan ini bahwa itu salah satu hal yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kita pun yang sudah dewasa, kita masih tetap menghormati orang tua sebagai yang melahirkan. Karena itu ganti Allah yang ada di dunia ini. Yang keempat, apa yang diinginkan Rasul Paulus dilakukan dalam prinsip-prinsip keluarga Kristen, yaitu, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dalam keluarga yang fokus orang tua itu adalah memperhatikan anaknya. Kalau dulu orang tua membentak anaknya harus main tangan, dan sekarang tidak, karena ada hak. Jadi tentu juga jangan katakan bahwa karena kita orang tua boleh semena-mena kita melakukan apapun kepada anak. Firman Tuhan menegur kita, janganlah sakiti hati anakmu supaya mereka jangan tawar hati. Jadi di dalam keluarga itu, baik di dalam posisi istri kepada suami, suami kepada istri, anak
saling memahami, harus ada saling mengerti. Maka ketika tidak ada saling itu, maka yang terjadi dalam keluarga adalah berantakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu tujuan Allah di dalam keluarga adalah supaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Mungkin kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, ada satu pergumulan hidup bagi kita. Gak apa-apa kalau orang tua sudah gede-gede anak-anaknya, maka masih bisa, ya, anak-anak bisa mengerti, memahami. Tetapi dalam perkembangan zaman sekarang ini, maka perlu kita menggumuli betul-betul bagaimana mengarahkan anak ke jalan yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena banyak pengaruh-pengaruh sehingga tidak dihargai orang tua. Jangankan untuk ke depan. Sekarang ini ada anak membunuh orang tuanya. Ada yang terjadi di Pulau Nias. Sekarang ini walaupun baru berkeluarga maka pisah dengan orang tuanya. Ibu bapak tadi lupa bego. Lupa beali itu. Ini adalah salah satu tanggung jawab kita, bukan hanya untuk hubungan suami istri, tetapi tugas bersama suami dan istri adalah bagaimana membangun keluarga yang bahagia itu sampai anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut. Perlu kita menggumuli bersama. Anak-anak sekarang ini sudah kecil, sudah mulai melawan orang tua, baru 2 tahun. Belum lagi umur-umur remaja. Ya. Karena pengaruh di luar sana, karena pengaruh dari HP, ngomong sekalipun, teriak sekalipun tidak dengar. Bisa-bisa orang tua emosi. Jadi dalam hal ini mari kita bekerja sama bersama, baik orang tua dan bahkan anak juga harus mengerti keadaan orang tua dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat berdiri, mari kita bernyanyi Aku Menunggu Yesus. ujian kami, bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada saat ini Engkau mengingatkan kami masing-masing keluarga dan bahkan saudara-saudara pun yang akan merencanakan membentuk keluarga. Bagaimana prinsip kehidupan keluarga Kristen yang takut akan Engkau. Bapa, ajar kami ya Bapa, sehingga kami mengedepankan Engkau di dalam kehidupan kami, dan bahkan Engkau sebagai nahkoda di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kami Tuhan selalu ada di dalam naungan kasih. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami, mampukan kami untuk membangun keluarga yang bahagia, yang takut akan Engkau. Kami percaya ketika kami mengedepankan Engkau di dalam keluarga kami, maka semua yang kami takutkan itu kami bisa melewati karena Tuhan bersama dengan kami. Berkati istri-istri, berkati suami-suami, berkati anak-anak, sehingga kami mampu memahami, mengerti keadaan di dalam keluarga kami masing-masing. Ada saling menghargai, ada saling menghormati, ada saling memahami satu sama lain, sehingga kami benar-benar bagian dari kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini hamba-Mu menyerahkan kehidupan seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Engkau tahu pergumulan hidup dalam keluarga. Engkau tahu Tuhan, Engkau yang bisa menjawab bagi mereka, dan Engkau bisa membukakan pintu bagi mereka, sehingga mereka merasakan sukacita karena Tuhan bersama dengan mereka dalam menyelesaikan apapun. Bapa, begitu juga dalam pribadi, lepas pribadi saudara-saudara kami. Engkau berkati ya Tuhan, terlebih-lebih saudara-saudara kami yang berencanakan membentuk keluarga baru di tahun-tahun ke depan ini. Oh Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka, dan bahkan persiapan-persiapan sekalipun Tuhan bersama-sama membukakan pintu bagi mereka. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Kalau pada saat ini mereka kurang sehat, kami mohon Engkau angkat tangan-Mu yang penuh kuasa di atas mereka ya Bapa, sehingga mereka merasakan bahwa ada Tuhan yang bisa memulihkan mereka, ada Tuhan yang menolong mereka, dan bahkan ada Tuhan yang memberikan sukacita bagi kehidupan mereka. Bapa, Engkau tahu juga keadaan kondisi jemaat kami pada saat ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memulihkan kondisi mereka, baik kondisi ekonomi, Tuhan Engkau pulihkan, sehingga seluruh jemaat Tuhan selalu bersukacita menerima berkat yang berasal dari Engkau. Bapa, begitu juga kami berdoa dalam kondisi saat ini yang sangat mengkhawatirkan ini, yang sangat menakutkan ini, dengan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya itu cepat berlalu dan berakhir. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan. Jauhkan kami dari penyakit yang menakutkan ini, sehingga kami selalu ada di dalam kasih Tuhan hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang diisolasi di rumah dan bahkan di rumah sakit sekalipun. Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau jaga mereka, dan bahkan Engkau hiburkan mereka dalam keadaan kondisi saat ini. Ya Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu yang Engkau panggil secara medis, baik dokter, perawat, dan relawan sekalipun, yang bersedia menolong saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19 ini. Kami mohon kepada-Mu, Engkau berikan kesehatan bagi mereka, Engkau berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan panggilan-Mu bagi mereka, mengerjakan dan menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik. Kami berdoa buat keluarga mereka, dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan Yesus, dan Engkau yang menjaga. Bahkan juga Tuhan, saudara kami yang terjangkit COVID-19 ini, yang telah Engkau panggil, Engkau hiburkan keluarga yang ditinggal, walaupun mereka secara manusia tidak ketemu, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka, yang menghiburkan mereka dalam kondisi dan keadaan
sampai saat ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari presiden sampai ke kepala desa, ke RT RW. Engkau berikan hikmah bagi mereka ya Tuhan, untuk melakukan tugas dan panggilan bagi mereka, terlebih-lebih dalam kebijakan mengatasi COVID-19 ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang selalu bercampur tangan dalam segala hal. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan hidup kami Tuhan, lebih khusus dalam program rencana kegiatan pembangunan gereja di tempat ini, untuk melanjutkan lantai 2. Ya Bapa, kami percaya bahwa karena Engkau yang mengawali dan bahkan Engkau nanti yang mengakhiri dan menyelesaikan ini dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Engkau berkati seluruh panitia, Engkau berkati seluruh jemaat dan bahkan seluruh majelis, sehingga kami bisa bergandengan tangan untuk melakukan tugas ini Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, Engkau berkati persembahan jemaat-Mu yang telah dikumpulkan pada saat ini. Engkau terima ya Bapa, jadikanlah persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang Engkau selalu ingat ketika mereka berseru kepadamu, baik suka maupun duka yang mereka alami. Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah kehidupan kami yang diserahkan di dalam tangan-Mu, lebih khusus kehidupan kami di sepanjang seminggu yang akan datang. Engkau yang menjaga kami, memberkati kami dalam segala aktivitas kami masing-masing, sehingga kami selalu ada di dalam naungan kasih Tuhan, karena Tuhan telah berjanji bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami ini yang jauh sempurna. Engkau sempurnakanlah Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, amin. Ibadah selesai. Salam.